Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Iya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Yang kali ini ya seperti biasa gue bakal bawain cerita dari rangkuman Mobuseka lagi. Lanjutin ya pembahasan kemarin. Sewaktu Noel sedang patah hati, sakit hati ya. Dan perlu gue ingatkan ya, pembahasan kali ini tuh berdasarkan light novel Mobuseka volume 5, bukan dari manga apalagi dari animenya. Dan kalau misalnya nih ya, lu belum nonton video-video sebelumnya ya, lu bisa lah langsung cek playlist yang di situ ya, ada playlist rangkuman light novel Mobuseka, atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja. Di situ gue taruh link playlist rangkuman light novel Mobuseka. Nah, cerita kali ini itu dibuka dengan Loic yang udah mengetahui segala hal kondisinya Noel. Mulai dari Noel yang merupakan anak keluarga Lespines yang berhasil selamat, dan juga ya Noel yang jadi seorang saint. Makanya ya Loic itu membuat rencana licik buat menjebak Noel biar bisa jadi istrinya. Dan setelah itu cerita berpindah tuh ke Leon, Livia, dan Angie yang lagi ngobrolin soal Leon yang kemarin diduga selingkuh. Yang emang gitu loh, masalahnya udah clear gitu sebenarnya. Tapi ya namanya betina pasti kan diungkit-ungkit gitu ya. Dan ya mereka ngungkit-ungkit lagi soal itu. Dan di sini Leon juga ketahuan lah kalau dia itu suka bertukar surat tuh sama Deidre, Claire, dan juga Milin. Dan ya Leon sih gak nyangka ya, kirim-kiriman surat sama mereka itu dianggap selingkuh tuh sama Angie dan Livia. Dan Luxion ya kan, di situ bukannya nolongin Leon gitu loh, dia malah memperburuk suasana, terus juga manas-manasin Angie sama Livia, sampai ya bikin suasana di ruangan itu tuh makin panas lagi. Bahkan ya semua pelayan yang ada di situ, pada kesal semua ke Leon, terutama Cordelia, kepala pelayan di keluarganya Angie yang juga udah ngejagain Angie dari kecil. Makanya ya pas denger Leon selingkuh dari Angie tuh kayak panas banget Cordelia. Bahkan ya waktu zamannya si Angie sama Julius masih tunangan aja, si Julius selingkuh sama Maria itu si Cordelia ini pengen banget gitu loh mukulin Julius kalau aja gitu kan Leon belum mukulin Julius saat itu. Makanya ya Cordelia bilang Leon itu nggak bisa nih kayaknya ditinggal sendiri gitu, dan harus ada yang ngawasin Leon biar dia nggak selingkuh dan nggak macem-macem gitu loh sama para betina. Nah, di keluarga Barford, masalah Leon yang selingkuh di Alzer itu kan harusnya udah clear nih ya. Karena kan Leon udah jelasin tuh kemarin waktu Leon ya pertama kali sampai Holford. Tapi ya ternyata keluarganya Leon nggak ada yang percaya satupun gitu loh. Termasuk ya keluarga intinya Leon nggak ada yang percaya. Dan abangnya Leon yang bernama Nix itu pusing banget gitu kan. Karena ya dia harus ngurus segala rumor soal adenya itu gitu loh yang selingkuh. Tapi ya yang bikin dia kesel bukan perkara adenya selingkuh, melainkan ya Nick yang masih jomblo, sedangkan adenya udah punya 2 tunangan yang cakep-cakep masih bisa selingkuh lagi ya kan. Yang berarti Leon ya disukain sama banyak cewek. Dan udah gitu Deidre sama Claire yang seangkatan sama Nick ya kan di akademi itu juga suka sama Leon. Dan ya Nick bisa ngeliat itu, bahkan ya mereka ngebet banget nih pengen nikah sama Leon. Dan bapaknya Leon yaitu Balkus itu juga bilang kalau bapaknya Deidre dan bapaknya Claire itu ngasih kode ya kan buat nikahin anak mereka dengan Leon. Dan itu ya bikin Nick sama Balkus kayak aneh sekaligus iri gitu loh, karena ya kok bisa gitu cewek-cewek suka ke Leon. Karena ya kalau ngomongin sifat Nick jauh lebih baik ya secara etika gitu, karena ya kita tahu lah Leon kan serampangan dan gak peduli etika, apalagi ya etika bangsawan gitu. Dan secara tampang Nick juga lebih good looking ketimbang Leon, dan ya gue juga mengakui itu. Tapi ya yang mereka nggak sadar, Leon itu jauh lebih gentle ketimbang kebanyakan cowok di isekai. Kecuali ya urusan cewek gitu, sebisa mungkin Leon bakal menghindari itu. Tapi di luar itu Leon itu gentle banget. Mau di medan perang, mau di pertempuran, mau lu punya masalah sama gue ya masalah lu sama gue. Udah, itu bener-bener kayak ya sifat gentle seorang cowok kan. Dan itu yang nggak disadari sama kebanyakan orang. Nah, karena rumor Leon yang selingkuh itu udah nyebar kemana-mana, Lucy, ibunya Leon dan Nix, itu menugaskan Yumeria untuk mengawasi Leon di Alzer. Jadi ya Lucy itu bakal mengirim Yumeria ke Alzer juga demi menghilangkan kecurigaan orang-orang kalau Leon itu selingkuh gitu kan. Apalagi Kel kan juga ada di Alzer tuh. Makanya ya Yumeria bisa lah sekalian ketemu sama Kel. Dan buat lu yang lupa, Kel itu anaknya Yumeria. Tapi ya Balkus di situ malah nyeletuk tuh kan. Kalau Yumeria yang dikirim ke Alzer, bukannya Leon malah bakal selingkuh sama Yumeria ya. Ya nggak salah sih, potensi begitu kan gede banget gitu. Apalagi ya Leon kan sukanya yang milf gitu kan. Dan ya pas Balkus ngomong gitu malah digampar sama Lucy. Setelah itu cerita berpindah ke Leon nih yang udah beberapa hari di Holford. Dan selama beberapa hari itu juga Leon sama sekali nggak istirahat karena ya kesibukannya mengurus masalah antara Holford
dan Alzer. Dan suasana itu bisa makin kacau lagi nih. Mengingat Leon kan punya mark kesatria pohon suci, yang udah pasti dong Leon harus melindungi Saint dari Alzer. Dan Luxion juga ngasih tahu mark yang dimiliki sama Leon bukan sekedar mark kesatria, melainkan mark seorang wali, yang berarti kedudukannya Leon itu jauh lebih tinggi dari bangsawan utama Alzer yang ada saat ini. Tapi itu yang jadi keanehannya menurut Leon dan Luxion, karena biasanya mark wali itu adalah evolusi dari mark kesatria biasa setelah Saint itu memilih pasangannya. Jadi mark kesatria biasa terus dipilih nih sama Saint, oke lu jadi pasangan gua. Nah marknya itu berevolusi jadi ya mark wali. Sedangkan punya Leon itu kan dari awal ya dia dapat mark wali gitu loh. Dengan kata lain, Leon itu dipilih secara langsung sama pohon suci untuk menjadi wali dan pelindung Saint. Dan keanehan kedua, Luxion itu udah mencari sejarah Alzer dan menemukan kalau Albert itu udah menghancurkan keluarga Lespines. Nah, Albert yang notabene cuma punya mark kesatria saat itu harusnya nggak mungkin gitu kan bisa menang dari Saint dan juga orang yang punya mark wali. Karena bukan cuma status gitu loh, tapi ya secara kekuatan mark wali jauh lebih kuat ketimbang mark biasa. Kok bisa-bisanya Albert ngancurin keluarga Lespines yang memiliki Saint dan juga seorang wali gitu kan, itu mencurigakan banget. Tapi ya Luxion bilang ya Leon nggak perlu mikirin itu semua karena ya itu bukan urusannya Leon, itu urusan kerajaan luar, udahlah nggak usah dipikirin. Dan Leon itu terlalu egois gitu kalau pengen ngurusin itu dan ya pengen nyelamatin semua orang. Ya itu perkataan Luxion ke Leon. Ya pada dasarnya Leon yang berasal dari bumi dengan kehidupan damai tanpa ada perang, ya udah pastilah naif dan pengen menyelamatkan ya sebanyak-banyaknya gitu loh. Ditambah ya Leon kan masih terngiang-ngiang waktu dia membunuh ratusan orang sebelumnya pas ya perang sama kerajaannya Hertut tuh, itu Leon masih terngiang-ngiang lah. Makanya ya di sini Leon tuh mikir gitu loh, dia harus bisa menyelesaikan konflik sebelum perang pecah karena dia nggak mau kalau harus ngebunuh orang secara langsung lagi, wah dia nggak mau banget gitu loh. Dan karena itu Luxion bilang ya kalau Leon egois, apalagi ya pas nyerang wilayah Pierre kemarin, Luxion sama sekali nggak ngebunuh orang loh karena perintahnya Leon, saking egoisnya Leon saat itu. Nah, dengar semua keluh kesahnya Luxion saat itu, Leon jadi mikir lagi, apa emang gua egois? Apa emang gua sepede itu gitu loh bisa menyelamatkan semua orang karena punya Luxion? Ya, intinya Leon di situ gak pengen gitu loh kalau dia harus ngebunuh orang secara langsung, dan dia juga gak pengen kalau harus membunuh orang yang gak tahu apa-apa dan gak tahu permasalahannya. Ya intinya kita di sini benar-benar dikasih lihat kondisi di mana orang macam kita nih, orang biasa gitu kan, yang gak pernah perang, gak pernah menghadapi situasi antara hidup dan mati, dan takut juga sama perang, tiba-tiba ya ada di kondisi dua kerajaan berseteru tuh kayak gini loh. Nah Leon yang lagi mikirin itu semua kan, lagi galau buat lagi kalut gitu, tiba-tiba didatengin lah tuh sama Livia. Dan walaupun ya Livia nggak bisa ngasih masukan di situ karena ya Livia sadar itu bukan kapasitas dia, ya Livia cuma bisa ngasih pelukan doang tuh ke Leon sambil bilang nggak apa-apa, kamu udah berjuang kok Leon. Wah adem banget di sini. Nah di lain tempat Angie itu lagi ngobrol tuh sama Cordelia, yang dimana ya Cordelia seperti yang gue bilang tadi ditugasin sama keluarganya Angie untuk mengawasi Leon di Alzer, yang artinya ya Cordelia bakal ikut Leon untuk pergi ke Alzer. Dan pas Angie ngobrol sama Cordelia itu ya sikapnya Angie beda banget lah sama sikapnya Angie di depan publik, di depan Leon atau ya di depan yang lainnya. Karena ya kan di sini Angie tuh kayak lebih bisa mengeluarkan ekspresinya, nggak ketahan gitu loh. Dan kita kan nggak pernah ya selama ini ngelihat Angie tantrum atau mungkin ya kesel yang kayak kesal-kesal cemburu itu kan kayak nggak pernah gitu. Nah di depan Cordelia itu semua keluar perkara ya Leon yang selingkuh itu. Nah besok paginya setelah Leon bisa ngelepas semua beban pikirannya ya, yang ya tadi tuh setelah ditenangin sama Livia, dia akhirnya bisa pergi ke Alzer lagi dengan kondisi mental yang udah stabil lah. Tapi yang Leon kaget, Yumeria sama Cordelia bakal ikut dia ke Alzer. Ya Leon sih nggak ada masalah gitu kan, karena ya lu tahu sendiri kondisi di vilanya Marie kayak apa kacaunya gitu loh. Dan ya emang seharusnya gitu loh ada pelayan lain selain 2 pelayan yang ada di Alzer. Jadi ya minimal ada 4 pelayan lah. Dan ya kehadirannya Cordelia sama Yumeria bakal membantu Marie banget lah di Alzer nanti. Dan pas kepergian Leon ke Alzer itu, Livia, Angie, dan beberapa orang lainnya itu nganter tuh kepergiannya Leon ya kan, walaupun cuma sampai pelabuhan aja. Dan ya di situ Livia cukup santai gitu loh untuk menunjukkan kemesraannya dengan Leon. Beda sama Angie yang ya gak malu-malu gimana gitu loh.
Setelah itu cerita berpindah ke Marie yang stres kan, mikirin kapan Leon pulang nih. Karena ya Noel sekarang itu lagi dalam bahaya perkara Loik. Dan pas Marie nyelamatin Noel aja, itu hoki banget mereka bisa kabur dari Loik. Ditambah ya mentalnya Noel sekarang tuh lagi down banget ya. Gara-gara ya tahu Leon punya tunangan. Dan iya Noel sama sekali nggak bisa move on gitu loh dari Leon. Dan pas Maria tanyain sendiri ya ke Noel, kenapa sih gitu loh, Noel cinta banget ke Leon. Noel cuma bilang dia sendiri nggak tahu kenapa. Mungkin ya karena dia merasa aman aja kalau sama Leon dan merasa dunianya berubah nih kalau sama Leon. Terus Noel juga ceritalah soal keluarga Lespines ke Maria. Tapi Noel nggak bilang nih kalau dia berasal dari keluarga Lespines, walaupun ya Maria sebenarnya udah tahu juga. Dan habis itu Noel curhat banyak hal lah ke Maria. Dan Maria cuma diem aja karena Maria tahu yang dibutuhkan Noel saat ini ya temen curhat gitu loh. Dan ya Maria sendiri kan udah mengalami apa yang dialami Noel sekarang. Atau mungkin ya yang dialami Maria itu lebih parah dari Noel. Nah di lain tempat, Loik itu lagi mengadakan pertemuan tuh sama salah satu bangsawan utama Alzer yang bernama Fernand. Dan Fernand ini adalah kakak dari tunangannya Louis yang bernama Hugues. Jadi tunangannya Louis itu bernama Hugues dan abangnya Hugues bernama Fernand. Dan Fernand itu udah jadi kepala keluarga ya. Jadi ya secara status Fernand itu di atasnya Loik. Walaupun ya umur mereka cuma beda 3 tahun doang nih. Nah, Loik itu tahu kalau Fernand memiliki jiwa yang patriot banget lah. Intinya segalanya untuk Alzer dan gampang gitu loh buat dimanfaatin. Apalagi kalau itu udah berkaitan sama Alzer dan Saint. Makanya ya Loik menemui Fernand dan ngehasut Fernand nih untuk menjatuhkan keluarga Sarah Raoul karena tindakan Sarah Raoul di masa lalu yang awalnya Fernand ragu. Tapi setelah Loik ngasih tahu soal Noel dan Layla, Fernand langsung setuju sama rencananya Loik untuk menjatuhkan keluarga Sarah Raoul. Dan alasan Loik harus menjatuhkan keluarga Sarah Raoul untuk mengunci pergerakannya Leon. Karena kan sejauh ini Noel dilindungi sama Leon tuh. Leon dilindungi sama keluarga Sarah Raoul. Dan biar Leon tidak bisa mengambil tindakan, mau nggak mau ya keluarga Sarah Raoul ya harus dijatohin lah sama si Loik. Dan Hugues, tunangannya Louis, pas tahu rencananya Loik sama si Fernand, itu sikapnya Hugues langsung berubah tuh ke Louis. Itu pokoknya beda banget. Bahkan Louis sendiri aja sampai bingung karena Hugues yang nggak pernah tertarik sama apapun itu bilang ke Louis, kedepannya bakal ada hal menarik. Makanya ya dari situ Louis mulai curiga nih, ini ada sesuatu nih, kayaknya ada something nih. Dan beberapa hari kemudian Marie dikagetin lah sama puluhan robot dan kapal perang yang menyerbu villa Marie. Yang jelas itu semua adalah ulahnya Loik. Dan Marie sendiri bingung nih apa yang harus dia lakukan. Leon belum balik, para pangeran lagi nggak ada. Tapi Claire ngasih tahu masalah kayak gini cuma masalah sepele doang. Ya emang Claire itu cuma ngebuat tiruannya Enhon ya. Tapi secara kekuatan nggak jauh beda kok dari Enhon. Yang berarti ya Claire bisa ngancurin Alzer dalam hitungan hari. Nah, nggak lama Loik datang lah sambil bilang kalau dia pengen ngejemput Noel sang Saint dari Alzer. Dan berita soal Noel yang merupakan Saint itu udah tersebar kemana-mana. Gara-gara Loik yang ya sama aja lah kayak bapaknya yang ember ya. Dan di sini Noel sama sekali nggak dikasih pilihan buat nolak tuh karena Loik menyandra semua orang di Alzer. Loik bilang kalau Noel nggak ikut mereka maka akan ada perang antara Alzer dan Halford yang bakal pecah sekarang juga. Yang dimana ya pasukan Alzer itu bakal langsung nyerang villanya Marie tuh. Dan posisinya saat ini villanya Marie itu lagi dikelilingi sama rakyat-rakyat biasa sama warga sipil di Alzer. Yang berarti Loik ya pengen nyerang warga sipil Alzer juga gitu loh. Makanya tadi gue bilang kalau Loik menyandra warga sipil. Dan Noel itu kan nggak pengen gitu loh hal itu terjadi. Dia nggak mau ada korban jiwa apalagi dari warga sipil. Dan ya mau nggak mau lah Noel ikut sama Loik. Dengan Marie dan Claire nggak bisa apa-apa. Karena ya emang itu keinginan Noel sendiri gitu loh. Dan dalam hati Noel minta maaf ke Layla karena ya identitas mereka ketahuan sebagai keluarga Lespines gara-gara Noel. Dan sebelum pergi itu Noel bilang ke Marie, tolong sampaikan ke Leon, maaf telah merepotkanmu selama ini dan terima kasih atas semuanya. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Pendek banget ya? Iya, pendek dong. Soalnya ya emang novelnya pendek buat volume 5. Makanya ya di next video itu bakal jadi part terakhir dari volume 5. Ingat ya, part terakhir dari volume 5. Berarti bakal ada volume 6 part 1. Jadi ya next bakal part terakhir dari volume 5 lah. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Rizal Arianto. BTW outronya panjang banget. Ya panjang lah, akan bacain komen-komen dari kalian ya. Ini salah satunya bacain komen dari lo, Cok. Makanya panjang.
Kalau nggak ada segmen bacain komen kayaknya kurang seru gitu ya. Sekalian ya manjang-manjangin video. Kedua ada dari Deep Friend Bananane. Mau kasihan sama Marie, tapi dari season 1 sampai sekarang bukannya itu 5 pangeran lawak dibuang aja, malah tetap dibawa-bawa. Gimana ya, nggak bisa dibuang sama Marie karena udah kayak jadi tugasnya Marie gitu loh. Mengawal dan iya membantu mereka, yaitu udah tugasnya Marie. Perkara ya kan Marie udah dibuang sama pihak gereja dan Marie itu ditampung nih sama pihak kerajaan. Tapi dengan catatan ya Marie harus mengurus kelima pangeran. Makanya kelima pangeran nggak bisa dibuang sama Marie. Ketiga dari Ryuki. Leon emang selingkuh sama Mama Milin. Aduh, nggak selingkuh sih. Leon tuh nggak pernah selingkuh guys sama Mama Milin. Yang ada, ini sedikit spoiler sih tapi jauh banget ya. Roland yang ngasih Milin ke Leon. Jadi nggak ada tuh yang namanya Milin selingkuh sama Leon ya. Yang ada ya Roland gitu. Nih, gue kasih nih Milin ke lu. Dan terakhir dari Dani. Bang, ending di LN sama WN sama atau beda? Beda ending ya, walaupun ada beberapa kesamaan, tapi ya salah satu hal yang paling beda ya jumlah istrinya Leon. Terus anak-anaknya Leon. Gua kayaknya nggak nemu ya di LN tuh soal anak-anaknya Leon, tapi kalau di WN kan disebutin, nggak secara spesifik sih disebutinnya, cuma ya disebutin kalau Leon udah punya beberapa anak, tapi ya paling banyak ya sama Mama Milin. Ya ya kayak gitulah ya. Ya kayak gitulah ya, sedikit perbedaan ya antara ending LN sama WN dari Mobuseka. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting, lalu pada lu bisa tulis aja di dalam kolom komentar. Yang siapa tahu di next video bakal gue bacain kan komen-komen kalian. Dan ya kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa, lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.